Cerita ini berawal dua orang sahabat, yaitu Paiman dan Samiti, berusia sebaya antara 40 tahunan. Berasal dari Dusun Gebang, Kelurahan Kemiri, daerah Gunung Kidul. Awalnya mereka ini memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan atau buruh proyek. Karena pada saat itu musim hujan dan curah hujan yang rentang waktu singkat, mereka lebih memilih hanya di rumah saja. Dan pada saat mereka bersantai, muncullah ide dari Paiman untuk mencari uang dengan cara mencari pohon serut. Karena Paiman pernah melihat iklan di Facebook, harga satu buah bonsai pohon serut itu bisa mencapai harga 5 juta rupiah. Mulailah mereka bersepakat mencari pohon serut di hutan dekat perkampungan ataupun dekat desanya, karena tergiur dengan harga yang mahal, harga yang bagus. Bergegaslah mereka pada sekitar jam 4-an setelah asar yang mereka berangkat ke hutan dekat perkampungan. Sampainya di hutan, Samiti mengeluh sakit perut. Dan pada saat itu hari menjelang sore, Paiman menyuruh untuk menahan karena mereka tahu waktunya tidak banyak. Akan tetapi pada saat di hutan di dekat aliran sungai, Samiti meminta Paiman untuk menunggu sebentar karena ingin buang air besar. Walau letak dari sungai tersebut agak curam, dan Paiman pun menunggu di atas, sedangkan Samiti di sungai di bawah dekat tebing. Pada saat menunggu Samiti, hujan mulai turun walaupun tidak deras, hanya rintik-rintik. Dia berteduh dan teringat kalau daerah hutan ini ada satu makam yang tidak terurus, dan di dekatnya itu ada pohon serut yang lumayan bagus, bisa dijual. Karena spontan dia bergegas mengecek, karena dia tahu letak dari makam tersebut dengan sungai sebelahan, bahkan tidak begitu jauh. Dan selang sebentar setelahnya Samiti naik ke atas karena takut Paiman menunggu lama. Saat ke atas, Samiti memanggil Paiman. Agak lama dia mencari, nah mungkin ada di sekitar sini atau pagi kemana gitu pikirnya. Bukannya ketemu Paiman, tapi malah ketemu orang mencari kayu bakar. Dan Samiti pun bertanya pada orang tersebut tentang keberadaan si Paiman. Saat itu juga Paiman mendapatkan pohon serut yang bagus yang ia peroleh dekat makam. Dia bergegas mengabari Samiti dengan hati yang gembira tentunya. Sampainya di sungai, ia tidak mendapati Samiti. Dalam benaknya mungkin perutnya sakit atau membeli obat. Samiti pulang karena pada saat itu juga hari hampir maghrib. Paiman pun tambah yakin kalau Samiti pasti pulang karena waktunya sudah maghrib. Dan pada saat itu lingkungan sekitar mulai gelap, mulai sore, bahkan ditambah dengan gerimis. Si Paidi pun juga pulang, walaupun dalam hatinya agak dongkol kepada Samiti karena dia ditinggal pulang. Dan dia bergegas pulang dengan perasaan kesal tanpa ke rumahnya. Si Samiti menanyakan keberadaan atau memastikan dia pulang atau belum. Dia lanjut pulang ke rumahnya. Benar saja,
3 jam kemudian, di antara jam setengah 9 sampai jam 9, istri Samidi datang ke rumah menanyakan keberadaan suaminya kepada Paidi. Alangkah kaget Paidi saat itu. Bicara pun dia terbata-bata menjelaskan kronologi dari dia mencari sampai dia mendapatkan pohon serut. Mendengar cerita dari si Paidi, istri Samidi pun seketika pingsan. Paidi tambah panik, berteriak-teriak dia mengundang warga sekitar. Dan warga pun berbondong-bondong ke rumah Paidi pada saat itu juga, dan menanyakan apa yang terjadi. Dan warga pun akhirnya tahu kejadian. Warga pun bertekad dengan bermodalkan cahaya dari obor mencari Samidi dengan membawa alat-alat dapur yang dipukul-pukul sambil mencari dan memanggil nama-nama si Samidi. Karena menurut warga, hilangnya Samidi ini tidak wajar. Bisa jadi si Samidi disembunyikan oleh makhluk halus maupun makhluk gaib. Warga mencari dari jam 9 sampai jam 1 dan tidak ada titik terang, titik temu pada saat itu. Warga bersepakat meminta bantuan dari tokoh ustadz, dan pada saat itu yang ada hanya di desa sebelah. Jaraknya pun lumayan jauh dan harus pakai motor. Motor pun tidak sembarangan karena jalannya sangat becek karena curah hujannya tiap hari gerimis, sangat sulit dilewati. Dan pada jam 3 pagi Pak Ustadz baru bisa ikut mencari, dan dibantu dengan temannya Pak Ustadz mencari. Jadi 2 orang ustadz pada saat itu mencari Samidi dengan membacakan ayat-ayat. Suasana pun pada saat itu penuh kecemasan, gerimis, cemas, baik warga maupun keluarga. Bahkan anak Samidi yang paling kecil tidak mau berhenti nangis dari jam 12 sampai pada saat itu. Dan sampailah pada saat azan subuh, mulai salah satu warga berteriak ketakutan mendengar suara seperti raungan kucing hutan, walaupun tidak keras, seperti raungan-raungan kayak gitu. Warga lain pun menghampiri dan mencari sumber suara yang ternyata ada di tengah-tengah rimbunan pohon bambu. Rimbunan pohon bambu dipenuhi dengan duri, rimbun sekali ya, dibayangkan. Warga pun terheran-heran karena tidak mungkin ada kucing sampai di tengah-tengah rimbunnya pohon bambu. Bahkan celah untuk masuk pun itu tidak adanya, celah hewan tikus yang bisa masuk di situ. Dan setelah itu Pak Ustadz pun ikut mendekati. Beliau membaca doa di sekitar dari sumber suara. Pada saat itu sampai jam 6 pagi suara tersebut tidak mau berhenti, tidak berhenti sampai jam 6 pagi. Sudah mulai agak terang ya pada saat itu. Dan Pak Ustadz pun memutuskan untuk menebang pohon bambu satu persatu. Dan pada saat itu penebangan sampai ke agak tengah. Alangkah kagetnya warga sekitar pada saat itu. Bukannya ketemu kucing, tapi malah ketemu Samidi terjepit di pohon-pohon tersebut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak sadarkan diri, hanya meraung-raung dengan tangan, kaki, bahkan mulutnya itu dipenuhi kotorannya sendiri.
saat ditemukan Samiti itu benar-benar memprihatinkan. Warga pun dilema di antara kasihan dan jijik pada saat itu, karena kondisi Samiti berlumuran dengan kotorannya sendiri. Dan saat itu karena tidak sadarkan diri, selang sampai 1 minggu di Ruqyah, akhirnya beliau sadar dan mulai bisa diajak cerita perihal kepergiannya itu. Dan pada saat cerita, Samiti pun menuturkan dia itu bertemu dengan kakek-kakek pencari kayu bakar dan diajak ke rumahnya untuk makan buah pepaya yang baru dipetik oleh kakek tersebut. Dan setelah makan buah pepaya, dia tidak sadarkan diri. Yang dia ingat buah pepaya itu sangat manis rasanya. Wallahu alam, yang dia makan ternyata bukannya pepaya, tapi malah kotorannya sendiri.